Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bidinil Islam wa ja'alana min ummati khairil anam habibina Muhammad Badrit Tamam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuru qulubina sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyina wa imamina wa qudwatina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd, al-muhtaramun ma'asyiral habaib, para alim ulama yang alhamdulillah semuanya hadir di hadapan kita untuk menyaksikan daripada sebuah prosesi launching institut daripada Al-Mahrusiyah. Fa insyaallah apa yang menjadikan niat baik dari pendiri ataupun almarhum Imam Kiai Imam Yahya Al-Mahrus akan membuahkan hasil bagi kita semuanya yang akan meneruskan dan menyambung cita-citanya kepada anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap keluarga besar daripada Pondok Lirboyo, dan juga terutama kita haturkan kepada Nyai Zakia Al-Ishaqi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan di dalam ketaatan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umurnya yang penuh barakah. Amin ya rabbal alamin. Segenap alumni dan juga santri ataupun santriwati Lirboyo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang mulia bagi kita untuk sama-sama bermuwajahah dan bertatap muka dalam rangka memperingati haul seorang yang memiliki jasa yang besar, jasa di dalam memberikan kontribusi kepada seluruh anak santrinya, sehingga menjadikan anak santrinya ini adalah dai-dai yang menyambungkan lidah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan satu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi santri beliau, karena beliau ini semasa hidupnya dengan kesungguhan yang luar biasa, keinginan yang begitu tinggi, mengharapkan setiap santri yang keluar daripada pondok pesantren akan menjadi ulama-ulama besar yang masing-masing memberikan manfaat ilmunya ke setiap pelosok daripada negeri ini, dan insya Allah itu akan terwujudkan berkat niatan yang murni yang keluar dari lubuk hati yang bersih. Karena itulah ma'asyarul hadirin dikatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya bukan karena murabbi, bukan karena guru kita,
yang memberikan pendidikan bukan hanya formal atau non formal, tapi pendidikan yang hakiki adalah memberikan contoh figur di tengah daripada santri itu, daripada suri tauladan akhlaknya, daripada adabnya, daripada kekhusyuannya di dalam setiap ibadahnya. Itu yang akan dilihat dan dicontoh pertama kali. Karena kalau seandainya ilmu saja, banyak orang yang bisa menimba ilmu. Karena kalau seandainya orang itu ingin mendapatkan kesuksesan di dalam duniawiyah melalui ilmu, itu begitu gampang. Tapi ini bukan kesuksesan hanya di duniawiyah. Yakinlah, guru kita Al-Imam Yahya Mahruz ini ingin menggandeng kita sampai nanti di akhirat kita akan menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang dimasukkan di dalam golongan naungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itulah kita dihantarkan untuk mengenal Allah. Karena sifat-sifatnya mereka ini ada di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Katanya Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mengatakan dengan ucapan kata-katanya Tuhan kami Allah. Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Tuhan kami Allah. Tapi hakikat amaliyah yang menjadikan bukti nyata di dalam kehidupannya, dia jauh daripada hamba Allah. Dia mungkin diperbudak oleh dunia, dia diperbudak oleh jabatan, dia diperbudak oleh hawa nafsu, sampai-sampai dia lupa bahwasanya dirinya adalah hamba Allah. Kalau sudah mengatakan Rabbunallah, itu sudah itikad, ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu. Ketika kita belum terlahirkan di muka bumi ini, di mana semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu tempat yang namanya Wadi Nu'man. Kita tahu kan itu namanya Wadi Nu'man, kita pernah mempelajari tentang hal itu. Di mana itu? Di mana semuanya arwah dikumpulkan. Seraya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Siapa yang bertanya itu? Yang bertanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka serentak siapa saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya mengatakan bala. Yang pertama adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Dan yang lainnya mengikuti dari belakangnya, bala ya Rabb anta Rabbuna. Disitulah akan dipertanyakan kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana selama ini? Apakah kedustaan yang kita tampakkan di hadapan manusia bahwasanya kita ini adalah hamba Allah, tapi hakikatnya bukan sebagai hamba Allah? Ya, memang kita bisa mengkelabuhi manusia tentang jati diri kita, tapi tidak akan bisa nanti di hari yang tidak akan ditutupi sama sekali. Allah akan membuka daripada itu semuanya. Karena itu kalimat yang terucapkan Rabbunallah ini lafzul jalalah yang istimewa, yang luar biasa, sampai Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwasanya Ismullahil A'zam fahuwa Allah. Nama Allah yang paling agung, nama Allah yang paling besar adalah kalimat Allah. Kalau sudah engkau memahami daripada kalimat Allah, terkumpul daripada semua
sifat-sifat dan asma Allah di dalam kalimat Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani memutuskan itu adalah Ismullahil A'zam. Ketika engkau berdoa dengan Ismullahil A'zam, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ini bukan sesuatu yang remeh. Ketika engkau sudah memang benar-benar memahami ini adalah ilmunya orang-orang yang tinggi, orang-orang yang sudah mencapai derajat ma'rifah. Dan ilmu tertinggi adalah ma'rifatullah yang dikejar oleh orang-orang saleh untuk mendapatkan kemuliaan yang hakiki adalah ketika dia sudah tenggelam di dalam lautan mahabbah kepada Allah dengan ma'rifatullah. Sampai mereka itu mengatakan miskin nas kharuju minad dunya walam yaduk aladul aish. Hei, kasihan banyak orang keluar dari dunia tapi tidak mencicipi manisnya kehidupan dunia. Selama ini kita yang tahu paling manis kehidupan dunia apa? Makanan, beb. Ya. Minuman yang lezat-lezat enak. Paling enak lagi apa? Kawin, beb. Oh, malam pertama. Luar biasa. Itu kalau bisa terulang, kalau bisa tiap malam. Tapi juga ada liburnya sih. Kalau libur ada yang lain lagi, satunya. Itu paling lezat, iya paling lezat. Cukup bahwasanya batas kelezatan syahwat itu terletak pada an-nikah. Tapi kelezatan hakiki yang dirasakan sampai mereka para aulia wassalihin itu tenggelam di dalam ibadahnya, tenggelam di dalam zikirnya, tenggelam di dalam doanya munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu sudah kontak dan hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai berjam-jam mereka berdiri tidak merasakan capek dan lelah sedikit pun. Itu dikabarkan ada seorang yang memang luar biasa, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, dahulu di Tarim. Gus Reza pernah ke Tarim dan belajar di Tarim, jadi tahu bagaimana kondisinya. Di Tarim ada namanya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Itu kalau sudah sholat, Masya Allah luar biasanya, hilang dan tenggelam, tidak tahu apa yang di sekitarnya. Dia hanya bermunajat dan merasakan kenikmatan, kelezatan. Sampai-sampai kalau bisa sholat itu bisa sejam, 2 jam, itu sholat sejam 2 jam. Apa yang dirasakan beda. Sampai-sampai hal tersebut Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menyewa seseorang. Ketika mau ruku, ingatkan aku ruku. Waktunya ruku, baru ruku. Waktunya iktidal, baru iktidal. Ingat. Subhanallah, dari mana ilmunya ini? Sebenarnya ada semuanya, diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam qaulin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad, wa ju'ilat qurratul aini fis shalah, dijadikan penyejuk, keindahan, kenikmatan aku di dalam salat. Maka dari situlah kalau kita bisa merasakan ini ilmu yang paling puncak yang diajarkan oleh guru-guru kita. Setelah kita nanti keluar dari pesantren, pastilah kita ada keinginan yang lain. Tapi ingat, di situ kita memiliki tanggung jawab yang besar. Tantangan di luar itu begitu hebat, luar biasanya. Sekarang ini adalah zaman yang penuh fitnah. Okay? Orang baik dicap jelek, orang jelek dikatakan baik. Orang yang benar-benar niat lillahi ta'ala dikatakan murai. Tapi orang-orang yang murai ada memiliki tujuan yang lain. Oh, ini memang benar-benar tujuannya, niatnya adalah untuk memperbaiki umat. Sudah bolak-balik sekarang zaman. Dan itu adalah tugas kita bagi orang-orang yang mengetahui ilmu. Pasti
Kalau kita tidak menyampaikan kepada mereka yang hakiki, yang benar, yang kita dapatkan dari guru-guru kita kepada orang-orang yang berhak menerimanya, kita akan dituntut di hadapan Allah. Apakah sudah siap? Kita akan dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah, setelah itulah istiqomah terus engkau sampai akhir hayat. Hidup ini hanya sebentar. Sampai akhir hayat, meninggal ketika ajal menjemput, engkau mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mudah. Karena selama hidupnya dia bersama Allah, tidak mungkin ketika ajal menjemput dia lupa dengan Allah. Bagaimana dia bisa lupa? Karena dia selalu bersama Allah. Tapi kalau sudah selama di dunia dia ibadahnya hanya gambaran saja, zikirnya hanya gambaran saja, surah la hakikah, ya ambil aja itu gambaran, tidak akan mendapatkan. Allah telah mengatakan wa man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang di dunia dia buta, di akhirat juga buta. Buta bukan mata zahir tapi mata batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang membawa keberkahan bagi kita, bagi santri dan santriwati semuanya. Mudah-mudahan ilmunya ilmu yang bermanfaat, yang akan bisa meneruskan dari apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerus lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang engkau dapat dari aku meskipun satu ayat. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang diturunkan rahmat bagi kita, sehingga kita ditulis semuanya oleh Allah sebagai orang-orang suada, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, orang-orang yang selalu istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Dan guru-guru kita yang menunggu nanti di pintu gerbangnya surga akan menggandeng kita masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang yang memiliki andil di dalam mengasuh, mendidik, membina dari apa yang telah dikorbankan waktunya, hartanya, itu tidak akan sia-sia diganti dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan satu kegembiraan tersendiri ketika bertemu dengan Allah. Dia akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya saya tidak ada jadwal untuk ceramah, tapi ini kebetulan Gus Reza yang minta langsung. Jadi ya saya sedikit, karena saya akan meneruskan langsung ke MTC Semarang ini. Jadi ditunggu daripada rombong, makanya rombongan keluar dulu. Ini sebuah isyarat, suruh cepat-cepat selesai Habib. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah barakah. Ya, mohon maaf Kiai, sebenarnya ini waktunya untuk mohon maaf. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.